di pengantar itu. Luar biasa. Jadi memang prosesnya cukup panjang juga ya, Ustadz, yang untuk akhirnya memutuskan membuat buku seperti ini. Ya. Tetapi kalau kita mau instan, ketika kita mau instan, kita masuk dan kita beranikan diri kita untuk nyebur sekalian nyebur. Kita akan menemukan keajaiban-keajaiban terus 1, 2, 3, 4. Saya hampir tidak percaya dan saya dialog langsung dengan Ustaz. Saya katakan, Ustaz ada faktor X apa? Karena saya harus punya referensi, saya harus punya dasar penulisan. Saya katakan, Ustaz paranormal atau dukun? Terus saya gak gitu. Kayaknya nggak mungkin deh punya 4 istana anak yatim. Kayaknya nggak mungkin deh Mercy bisa ganti dalam 1 hari. Kayaknya nggak mungkin deh dikasih mobil orang bagus kemudian dijual di depan orang yang ngasih. Kayaknya nggak mungkin deh. Orang bilang saya mau bangun rumah anak yatim kemudian disertifikat nih 40 juta sekian meter. Nggak pakai lama, nggak pakai mikir. Tapi kemudian orang yang bersangkutan tadi saya tanya satu itulah adanya demikian tanpa ada rekayasa sedikit itu. Ya karena itu kemudian muncul betul kalau buku ini lantas kita kasih tema mereka bilang kira-kira. Ini Pak. Oke, luar biasa. Jadi memang ya kita sebenarnya gini, saya ingin bertanya, cuma khawatir ini pertanyaan agak-agak sedikit ini Bang ya. Maaf di sebelumnya Bang ya. Ada salah satu rekan saya di sini hadir, alhamdulillah beliau juga pernah menulis sebuah buku. Kebetulan beliau di himpunan mahasiswa Banten, ada orangnya di belakang. Beliau itu gini, saya lupa mungkin bahasa studi komparatif perbandingan, membuat buku tentang berbicara tentang orang waras, kayaknya mesti susah. Kok ini abang sampai-sampainya gitu membuat buku tentang pemikiran yang oleh sebagian orang bisa dianggap gila. Ini bagaimana Bang? Itu berapa lama sih dan berapa lama proses penjelasan buku? Ya. Ada satu pepatah yang mengatakan begini, la yakul wali illal wali. Wali itu tidak bisa orang tahu kecuali dia wali. Satu lagi, orang cerdas itu tidak bisa kita tahu kecuali bukan orang cerdas. Tapi orang bodoh lebih tahu kalau siapa yang paling cerdas. Maksud saya gini, kalau kita tidak mengimbangi, kalau kita tidak ikutin di dalam satu grup sekelompok orang, kita tidak akan mampu memahami itu dengan baik. Artinya, kalau yang kita katakan sebagai sosok yang gila, berarti saya harus memberanikan diri masuk pada lingkungan yang gila. Baru saya mendapatkan feel-nya. Orang waras tidak akan mendapatkan feel-nya. Orang waras tidak akan mengerti apa yang dibuat oleh orang gila. Gila, logika sudah gak main. Saya menulis, ada istri saya di sini. Saya menulis, kadang-kadang dalam 1 jam saya tidak mendapatkan apapun. Tapi bisa jadi 30 menit saya mendapatkan sekian poin. Banyak. Artinya begini, ketika saya setengah-setengah ingin menulis, saya justru gak mendapatkan apapun. Tetapi kalau saya berpikir tanpa menggunakan logika, sudah bagaimana Allah menggerakkan pena saya, ini pasti yang terbaik. Luar biasa. Berarti memang semuanya berangkat dari ini sebuah keyakinan ya, sebuah keyakinan di mana apa yang Uya ajarkan kepada abang itu adalah kepercayaan berubah menjadi sebuah keyakinan. Ini tentang bagaimana caranya kita memposisikan diri kita di hadapan Allah. Buku ini tentang bagaimana kita harus menggugat doa yang selama ini kita anggap tidak terjawab. Ini tentang kesombongan kita yang harus kita tekan. Ini tentang ego yang selama ini sering mendominasi aktivitas kita, sehingga logika kita luar biasa kita kedepankan. Ini tentang kelemahan kita yang kita tidak maknai sebagai sebuah kelemahan, sehingga kemudian hanya menghasilkan kelemahan tanpa ada sesuatu yang hebat. Ini buku tentang bagaimana caranya kita bergerak ke area Allah, menuju kepada Allah lebih cepat, seperti Mas Bobi berani membeli waktunya Allah dengan cara kalau orang sedekah di belakang bagian, setelah sukses, setelah mendapatkan sesuatu kemudian mengeluarkan zakatnya, wajar. Tapi Mas Bobi mampu menghitung
keuntungan sekian ratus juta, sekian ratus miliar, kemudian berapa yang harus disedekahkan sebelum semua aktivitasnya dimulai. Allah rata-rata orang barang properti memerlukan akuisisi sekitar 1 sampai 2 bulan. Akuisisi 1 sampai 2 bulan. Tetapi hebatnya Allah, ketika kita menyertakan Allah di awal aktivitas kita, Allah persingkat hanya cuma 2 hari untuk properti Mas Bobi ya. Yang biasanya sampai 2 bulan. Biasanya 2 bulan. Luar biasa. Keberanian Mas Bobi luar biasa. Dan dipraktekkan oleh Pak Imam Margono, Pak Iman Wahyudi ketika saya berdiskusi. Polisi luar biasa ini. Kiai juga kalah kalau begini. Luar biasa. Besok di jalanan pakai ini Pak, pakai gamis Pak. Biar dikira Habib semua. Pasti orang nggak ada yang melanggar Pak. Luar biasa. Oke, Bang. Jadi memang ternyata itulah yang disampaikan ilustrasi yang pada akhirnya buku yang berjudul buku yang diraihnya selesai tanpa tulis. Sekarang gini Bang. Jadi semua ini para hadirin yang ada di sini sudah memuncak di rasa penasaran. Tapi sedikit tentang Buya. Saya nggak melihat ada Buya di sini. Biarin, kalau kita bilang dia gila berarti orang yang nggak ada di sini nggak apa-apa ya. Gila aja sekalian. Dari sekian banyak testimoni tadi, semua mengatakan rata-rata Buya gila. Oke. Nggak pakai logika. Dia mampu mengaitkan hatinya dengan Allah. Biasanya orang begini segala macam kebaikan yang dilakukan cepat. Reza cerita, Ustadz Mokai cerita, Habib Titi, ini yang namanya Habib Abdul Habib juga, ini Habib Titi cerita, Kang Daus Mini pun demikian cerita. Kalau sudah kita anggap itu baik, nggak pakai pikir deh, nggak perlu mikir kemudian Allah akan mengganti berapa, kapan dan sebagainya. Yang diperintahkan kepada Allah, yang diwajibkan Allah ke kita adalah kita melakukan. Baik para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, acara dari awal hingga akhir dengan ditandai launching buku, maka acara hari ini acara launching buku yang berjudul Mereka Biar Gila sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh yang telah hadir pada hari ini dan seluruh yang telah ikut berpartisipasi untuk launching buku ini. Baik, acara ini saya tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada sambatan makan siang di belakang. Silakan untuk makan siang. To me, I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah,
things that you've done for me through all my years.